أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat zuhur yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Ayat kelima dari surah Al-Mulk, Allah menjelaskan di antara tanda kekuasaan Allah itu Allah menciptakan bintang demi bintang. Kalau kita bertanya berapakah jumlah bintang yang ada di angkasa, banyak tidak terhitung. Nampak kecil dari bumi ini, hakikatnya adalah sangat besar. Itulah yang Allah katakan pada ayat kelima dari surah Al-Mulk. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Telah kami hiasi langit dunia dengan bintang demi bintang, dan kami jadikan bintang itu sebagai rujuman, alat untuk melempar para syaitan. Dan kami telah persiapkan untuk para syaitan itu api neraka yang apinya menyala-nyala. Ada 3 faedah dari bintang itu diciptakan Allah. Faedah pertama adalah sebagai hiasan langit dunia. Langitnya jadi indah, langit jadi cantik karena ada jutaan bintang demi bintang di malam hari yang berkedip-kedip bertaburan di angkasa. Itu yang Allah katakan, walaqad zayyana as-samaa'a dunya. Faedah yang kedua bintang itu diciptakan Allah adalah rujuman lisyayatin, alat untuk melempar para syaitan. Apakah zat bintang itu yang dilemparkan? Telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tafsir. Ada yang berpendapat bahwa zat bintang itu yang dilemparkan, dia kecil dari terlihat kecil dari bumi tapi hakikatnya besar. Disanggah oleh pendapat yang lain. Tidak mungkin. Bahwa pendapat yang kedua yang dilemparkan itu meteor. Tetapi pendapat ini juga disangkal oleh yang lain bahwa meteor itu bukan bintang. Mayoritas para ulama tafsir berkomentar yang dilemparkan itu ada cahaya yang dihasilkan bintang yang bernama cahaya kosmik atau kosmis. Itu dia yang apabila mengenai objek tertentu akan binasa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dan inilah yang terdapat informasinya dalam surat Jin yang pernah dikomentari oleh Jin. Lalu Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk ayat-ayat. Apa kata Allah? Wa anna lamasna as-samaa'a famuli'at fawajadnaha muli'at harsan shadidan wa shuhuba. Jin itu pernah dulu berkomentar dalam surat Jin. Dulu kami sanggup untuk naik ke langit. Sekarang setiap kali kami naik ke langit itu sudah ada penunggu-penunggu dan akan dilemparkan panah-panah api. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan pada ayat ke-9 di dalam surah Al-Jin, Jin itu berkomentar, wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'i. Kami dulu, kata para jin ini, punya
kesanggupan untuk naik ke langit dan mencuri-curi dengar pembicaraan para malaikat. Lalu mereka turun ke bumi, mereka sampaikan informasi rahasia-rahasia langit itu kepada dukun-dukun. Tetapi mereka tambah, mereka campur bumbui dengan kebohongan-kebohongan yang banyak. Itu di kalangan ulama, terkadang apa yang dikatakan oleh para dukun itu ada benarnya, tapi kebohongannya juga banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Jin ini turun kepada Nabi Muhammad setelah 10 tahun dari kenabian. Artinya jin itu telah berkomentar 10 tahun terakhir ini kita tidak lagi sanggup naik ke langit. Setiap kali naik ke langit itu kita sudah ditunggu oleh panah-panah api yang dilemparkan kepada kita. Setelah 10 tahun beredar itu, ada yang berpendapat riwayat yang disebutkan para jin ini menjumpai bosnya dan bertanya apa gerangan yang terjadi. Lalu bosnya memerintahkan para jin ini supaya keliling di seluruh dunia apa yang terjadi yang mengakibatkan mereka tidak lagi naik ke angkasa itu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata jawabannya ada seorang nabi yang diutus bernama Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukti rahmat dan kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad semenjak itu tidak lagi dibenarkan, diizinkan oleh Allah para jin untuk naik ke angkasa ke langit itu mencuri-curi dengar pembicaraan para malaikat. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sidang jemaah salat zuhur yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Nah, ini dia yang digambarkan, direkamkan oleh Allah kisah itu di dalam surah Al-Jin. Bahkan para jin ini berkomentar begini, wa anna la nadri, kita tidak tahu nih, asyarun urida biman fil ardi, dengan ketidaksanggupan kita para jin naik ke angkasa itu, apakah ini akan terjadi keburukan untuk penduduk bumi? Am arada bihim rabbuhum rasyada, atau ada unsur positif yang Allah inginkan untuk penduduk bumi? Jawabannya tadi karena memang Allah memberikan hidayahnya dan Allah Subhanahu wa taala bukti dari rahmat kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad, dan tidak lagi sanggup para jin ini untuk naik ke angkasa. Bapak Ibu hadirin sekalian sidang jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, ternyata dari kalangan jin itu juga ada yang soleh, yang taat, ada juga yang ingkar. Seperti komentar para jin yang disampaikan Allah. Komentar jin direkam oleh Allah, tapi tidak disanggah oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti benar. Karena nanti setelah kita membahas ini ada selalu kita ucapkan sadaqallahul azim. Allah Maha benar dengan seluruh firman-firman-Nya. Di kalangan jin berkomentar, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Di kalangan kami para jin itu juga ada yang saleh, ada yang tidak saleh. Wa minna duna dzalik, ada yang kafir. Sebagaimana kita telah pernah menjelaskan pada pangkal surah ini bahwa jin dan manusia ini struktur sosial masyarakatnya hampir sama. Kita manusia ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Jin juga ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Kita ada anak-anak, jin juga punya anak-anak. Makan, kita makan, jin juga makan. Di antara makanan jin tulang belulang. Sehingga ada hadis Nabi yang mengatakan tidak dibenarkan kita untuk beristinja, mencuci membasuh kemaluan kita setelah buang air, tidak boleh beristinja dengan tulang belulang. Kenapa? Karena ia adalah makanan dari saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Yang boleh beristinja pakai air, pakai tisu, pakai batu, kan? Tapi kalau pakai tulang jangan, karena ia makanan dari saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Dan termasuk di antara jin itu ada yang soleh, ada yang ingkar. Nah ini di ayatnya pengakuan dari jin yang direkam oleh Allah. Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Kalimat saleh pada asalnya dia berasal dari kata sesuatu yang bermanfaat. Pena saya ini masih dapat dituliskan, itu artinya masih soleh. Kalau penanya sudah tidak bisa lagi dituliskan, itu tidak soleh lagi.
Jadi seseorang itu kemanfaatannya lebih besar, kesolehannya lebih banyak. Yang kedua, disebut soleh itu adalah dia menjalankan fungsi dan tugasnya seperti untuk apa ia diciptakan. Dikatakan soleh itu Bapak Ibu, jin, manusia, untuk apa hakikat diciptakan? Visinya diciptakan untuk apa? Untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu. Jadi ia bertugas kemudian menjalankan tugas-tugasnya untuk apa ia diciptakan oleh Allah, itu disebut saleh. Sebahagian jin yang mendengarkan dengan tekun bacaan imam itu di pagi hari, kan ini kisahnya begitu. Di pagi hari di waktu subuh, para jin segerombolan jin di belakang mendengarkan dengan tekun bacaan imam. Lalu mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan tugasnya sebagai jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu di ujung ayat 11 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jadi di antara jin ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Kunna tara'iqa qidada. Karena kata jin ini, kami juga punya kelompok-kelompok yang sangat banyak sekali. Ada spesialisasi jin yang mereka itu bertugas bagaimana mengantarkan seseorang supaya kikir, tidak mengeluarkan harta benda. Ada komunitas jin yang bagaimana mereka mengantarkan kesombongan pada jiwa seseorang. Ada komunitas jin yang pada mulanya mereka adalah sangat taat tingkat tinggi kepada Allah. Iblis itu pada mulanya itu adalah yang sangat taat tingkat tinggi kepada Allah, sehingga memberikan nama terhadap diri mereka komunitas malaikatnya para jin. Pengalamannya tinggal di surga, kerjanya taat tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesombongannya membuat terjatuh sejatuh-jatuhnya sehingga terusir dari surga. Ketika Allah berfirman, ihbitu, keluarlah kalian dari surga, dan itu termasuk Adam, Hawa, dan juga iblis. Bapak Ibu sekalian yang Allah, ada komunitas jin yang punya spesialisasi untuk memberikan was-was kepada kita. Lagi berwuduk tadi misalnya, ini tangan sudah cuci 2 kali atau 3 kali? Lagi sholat, ini rakaatnya udah 2 atau 3 ya? Was-was, seolah-olah buang angin atau tidak tadi ya? Ada jin-jin yang spesialisasinya adalah untuk memberikan was-was ini. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu sekalian sedang jemaah sholat zuhur, terkait dengan persoalan buang angin itu para ulama fikih membuat satu formula hukum di dalam fikih. Maka kalau ada bunyi, itu adalah batal. Keluarlah dari saat berwudu kembali. Tidak ada bunyi, tapi telah berbau yang sangat tajam, itu pun batal. Persoalan ketiga, para ulama fikih telah membuat formula hukumnya. Ini tidak berbunyi, tidak juga berbau. Anda lagi dioperasi oleh jin. Anda lagi dioperasi oleh jin. Terus bagaimana penyikapannya? Lanjutkan. Kaidah usul fikih mengatakan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan yang sudah semula ada itu tidak bisa diganggu-gugat dengan keraguan yang tidak ada bukti. Jadi ada pakar-pakar, ada spesialisasi jin, sehingga bahkan di antara ulama ada yang berkomentar sampai ke lubang pori-pori kita mereka bisa masuk, sehingga alladzi waswisu fi sudurin nas. Itu jin. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata para jin, kunna tara'iqa qidada. Kita punya kelompok-kelompok, punya spesialisasi masing-masing yang sangat banyak sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, surah kita ini surah jin yang Allah Subhanahu wa taala beri nama pada surat yang ke-72 dalam Al-Qur'an. Ini Allah ingin menyampaikan di antara hikmahnya, Allah ingin menyampaikan kepada Muhammad, hai Muhammad, sampaikan kepada musyrikin Mekah itu, apalagi yang membuat mereka tidak mau mengikuti hidayah petunjuk Al-Quran yang Allah turunkan kepada mereka. Bangsa jin saja mau mendengarkan Al-Quran dan beriman dengan Al-Quran. Karena pada ayat berikutnya Allah mengatakan, wa anna lamma sami'na al-huda, kata komentar para jin ini, ketika petunjuk Allah itu datang kepada kami, Al-Quran yang mereka dengarkan di waktu pagi itu, amanna bihi, kami telah beriman dengan itu. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Yang beriman dengan Allah tidak akan pernah rugi selama-lamanya dan tidak akan pernah mendurhakai Allah selama-lamanya. Itu komentar jin.
Oleh karena itu pesan yang Allah sampaikan, jangan sampai pula kita kalah sama jin yang mendengarkan Al-Quran lalu beriman mendapatkan hidayah, sementara kita abai saja dengan ayat-ayat petunjuk-petunjuk Allah. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq